Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi IPA. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya kan? Nah, Pak Nino akan selalu mendoakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan lancar dan bisa mengikuti dengan baik tentunya. Baiklah, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari media perambatan bunyi. Adapun dari tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu untuk mengenal media perambatan bunyi, kemudian juga memahami media perambatan bunyi itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalian dapat menentukan media perambatan bunyi dari setiap bunyi-bunyi yang ada. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menanyakan terlebih dahulu tentang materi sebelumnya. Sebelumnya, Pak Guru sudah meminta kalian untuk membaca materi IPA yang pertama, yaitu materi mengenal bunyi. Nah, sekarang ada yang masih ingat apa itu bunyi? Ya, bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Nah, sekarang Pak Nino sedang berbicara. Berarti Pak Nino sedang mengeluarkan bunyi. Pertanyaannya, kok Pak Nino bisa mengeluarkan bunyi dan bisa terdengar oleh kalian? Kenapa ya? Nah, jawabannya adalah ketika Pak Nino sedang berbicara, pita suara yang ada di dalam tenggorokan Pak Guru itu bergetar. Nah, dengan bergetarnya pita suara tersebut akhirnya menghasilkan bunyi. Nah, bunyi-bunyi inilah yang keluar dari mulut Pak Nino. Nah, bisa terdengar oleh kalian. Namun, suara Pak Nino bisa terdengar oleh kalian itu ada beberapa syarat. Yang pertama tentu saja harus ada sumber bunyinya. Sumber bunyinya itu tadi di pita suara Pak Nino yang bergetar. Kemudian setelah pita suara Pak Nino bergetar, nah ada media yang menghantarkannya. Nah, setelah media itu menghantarkan dari getaran suara Pak Nino, kemudian ditangkap oleh telinga kalian yang berfungsi sebagai penangkap getaran bunyi atau sebagai reseptor, sehingga kalian bisa mendengar suara dari Pak Nino. Begitu anak-anakku sekalian, kaitannya dengan bunyi itu sendiri. Nah, kemarin kalian juga sudah membaca bahwasanya bunyi itu ada yang enak didengar, ada yang tidak, begitu ya anak-anak. Nah, oke lah. Baiklah anak-anak sekalian, itu sekali lagi untuk materi yang awal yang sudah Pak Guru sampaikan, yang Pak Guru minta kalian untuk membacanya. Dan sekali lagi silakan kalian baca-baca lagi materi awalnya, kalian pahami. Nah, nanti itu akan menjadi bahan untuk penjabaran di materi-materi berikutnya. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke pembelajaran kali ini, yaitu media perambatan bunyi. Ya, bunyi itu sendiri ya anak-anakku sekalian bisa merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, itu dia. Ini adalah media-media yang dijadikan sebagai perambatan bunyi. Apa? Apa aja sekali lagi media perambatannya? Ya, ada benda padat, ada benda cair, ada juga benda gas. Memang benar ya? Coba, benar enggak nih? Untuk benda padat, benda cair, dan gas itu
bisa menjadi media perambatan bunyi. Benar atau tidak ya? Baiklah anak-anakku sekalian, kalian sebagai seorang pelajar, tentu saja setelah mendengar informasi, alangkah baiknya kalian juga melakukan percobaan. Benar enggak sih untuk benda padat, cair, dan gas itu bisa menjadi media perantara perambatan bunyi? Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini lebih detail. Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara kalian melakukan uji coba. Nah, uji coba yang pertama adalah uji coba bahwasannya benda padat bisa dijadikan sebagai media perambatan bunyi. Adapun uji cobanya adalah kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya yang pertama adalah gelas plastik 2 buah. Kemudian ada benang kasur atau benang kasur saja insya Allah sudah cukup. Kemudian ada paku atau alat lain yang digunakan untuk melubangi gelas plastik tersebut. Adapun langkah-langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar plastik. Nah, untuk membuat lubang kecil ini, kalian boleh meminta bantuan kepada ayah bunda kalian. Kemudian, setelah lubangnya jadi, kalian melakukan pemotongan tali kasur sepanjang 2-3 meter. Selanjutnya, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Dan buatlah simpul agar tidak lepas. Setelah sudah jadi, berbicara dengan ayah atau bunda kalian melalui gelas plastik tersebut. Catat kalimat yang disampaikan oleh ayah atau bunda kalian. Nah, setelah dicatat, berikan catatan kepada ibu bunda kalian dari catatan tersebut supaya bisa diperiksa apakah yang diucapkan oleh ayah bunda kalian melalui telepon gelas tadi ternyata benar yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang kalian tulis. Nah, selanjutnya kalian coba lagi. Lepas benang dari gelas plastik yang sudah kalian pasang. Nah, selanjutnya kalian berbicara dengan ayah bunda kalian melalui telepon plastik tanpa menggunakan benang. Dengar dan catat yang disampaikan ayah atau bunda, kemudian berikan hasil catatan kepada ayah bunda kalian ya untuk diperiksa. Nah, di sini juga sudah ada nih contohnya untuk gambar ilustrasinya. Kalau untuk ilustrasinya ini bukan dengan ayah atau bunda kalian ya, tetapi ini dengan teman kalian. Nah, kebetulan kan kalian sekarang ada di rumah. Ya, sebenarnya tidak harus dengan ayah bunda ya. Kalau di rumah mungkin ada kakak atau ada saudara, bisa kalian minta bantuan kepada kakak atau saudara. Ya, intinya siapa saja yang bisa kalian mintai bantuan untuk melakukan percobaan. Benar enggak ya untuk bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Nah, selanjutnya kalian juga akan melakukan uji coba lagi, yaitu kaitannya dengan bahwasanya bunyi itu dapat merambat melalui benda cair. Bunyi, nah dari info yang sudah kalian dapat, bunyi kan dapat merambat melalui benda cair. Nah, mari kita melakukan percobaan, benar enggak ya? Nah, ada pun alat-alatnya. Yang pertama adalah ember besar, kemudian ada air, ada batu koral, dan ada corong kecil. Kemudian untuk langkah-langkah kerjanya, isi ember dengan air hingga penuh. Selanjutnya, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Mintalah bantuan kepada ayah atau bundamu untuk mengetuk salah satu sisi ember secara perlahan. Sekali lagi, tidak harus dengan ayah atau bunda ya. Selanjutnya, sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Nah, ini gambar ilustrasinya anak-anak. Nah, di situ malah kalian bisa melakukannya sendiri ya, tanpa ada bantuan orang lain. Tapi kalau misalnya mau minta bantuan sekali lagi kepada ayah atau bunda, kemudian mungkin kepada kakak, boleh-boleh saja untuk melakukan pengetukan ember menggunakan batu koral tadi. Nah, nanti kalian catat
terdengar atau tidak ketukan tadi? Begitu ya anak-anak. Nah, adapun percobaan yang berikutnya adalah kita mencoba untuk membuktikan kalau benda kalau bunyi juga bisa merambat melalui benda gas. Adapun percobaan ini, alat-alat dan bahannya adalah yang pertama adalah selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Ternyata ini bahannya hanya satu anak-anakku sekalian. Bahannya hanya kita perlu menyediakan selang plastik yang panjangnya 2 meter atau lebih. Kemudian langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan mintalah ayah atau bunda atau kakak ataupun yang lainnya untuk memegang ujung yang lainnya. Kemudian dekatkan ujung selang ke telinga. Mintalah ayah atau bundamu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada ayah bundamu untuk diperiksa ya. Ini untuk gambar ilustrasinya. Ini gambar ilustrasinya sekali lagi. Ini dengan teman lagi ya. Nah intinya sekali lagi untuk melakukan percobaan-percobaan kalian. Ada percobaan. Apalagi percobaannya sekali lagi. Ada 3 loh percobaannya. Percobaan yang pertama adalah membuktikan kalau benda padat itu bisa dijadikan sebagai alat untuk media perambatan bunyi. Yang kedua, benda cair bisa dijadikan media perambatan bunyi. Dan yang terakhir percobaan kalian yang harus dilakukan adalah bahwa gas itu bisa dijadikan sebagai media perambatan bunyi. Begitu ya anak-anakku sekalian. Nah, dari ketiga ini silakan kalian lakukan dengan baik. Nah nanti kalian bisa menyimpulkan, oh benar enggak ya, sekali lagi untuk benda padat, benda cair, dan benda gas itu bisa dijadikan sebagai media untuk menghantarkan bunyi. Begitu anak-anak untuk materi hari ini. Sekali lagi selamat mencoba ya di rumah. Nah untuk waktunya kalian tidak perlu terburu-buru, disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing di rumah. Baiklah, selamat melakukan percobaan ya anak-anakku sekalian. Terima kasih. Demikian cukup sekian dari Pak Guru untuk materi kali ini. Pak Nino mengucapkan selamat melakukan percobaan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.